Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat ekonomi Robani, kembali lagi di channel kami, Himpunan Mahasiswa Ekonomi Syariah Universitas Siliwangi. Di channel ini, kami akan membahas seputar Prodi Ekonomi Syariah Universitas Siliwangi, kajian materi terkait ekonomi Islam, dan hal-hal menarik lainnya. Mari kita sama-sama belajar. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Sobat Ekonomi Robani, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai akad. Akad apa ya kira-kira yang dimaksud? Apakah akad nikah? Mari kita simak video berikut ini. Akad merupakan bidang kajian hukum ekonomi Islam atau muamalah. Terminologi akad berasal dari bahasa Arab, yaitu al-akad, yang artinya mengikat, menyambung, atau menghubungkan. Secara terminologi hukum Islam, akad memiliki beberapa definisi. Namun, secara prinsip dapat dikategorikan dalam dua bentuk, yaitu yang pertama, menurut pasal 262 Mursid Al-Hayran ila Ma'rifah Ahwal Al-Insan, bahwa akad merupakan pertemuan goib yang diajukan oleh salah satu pihak dengan qabul dari pihak lain, yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad. Dan yang kedua, menurut Syamsul Anwar, akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. Adapun tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Jelasnya, tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui perbuatan akad. Akibat hukum akad dalam hukum Islam disebut hukum akad. Tercapainya akad tercermin pada terciptanya akibat hukum. Misalnya, maksud para pihak dalam akad jual beli adalah untuk melakukan pemindahan atas suatu benda dari penjual kepada pembeli dengan imbalan yang diberikan oleh pembeli. Terjadinya pemindahan milik tersebut merupakan akibat hukum akad jual beli. Selanjutnya, syarat-syarat akad terbagi atas dua macam. Yang pertama, syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Dan yang kedua, syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini juga bisa disebut dengan syarat idofi atau syarat tambahan, yang harus ada di samping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan. Berikutnya yaitu jenis-jenis akad, terbagi menjadi 10 macam. Yang pertama, akad murabahah adalah akad pembiayaan di mana penjual menyatakan harga beli produk kepada pembeli. Kemudian, pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai perolehan laba penjual. Yang kedua, akad al-bai wal al-istijar termasuk ke dalam macam-macam akad yang berfokus pada pembiayaan dana. Yang ketiga, macam-macam akad berikutnya yaitu akad mudharabah. Dari segi nama, akad ini memang hampir mirip dengan akad murabahah. Namun, sistem perjanjiannya atau kesepakatannya ternyata beda loh sahabat. Akad mudharabah ini adalah jenis akad dalam pembiayaan syariah yang berbentuk kerjasama usaha antara pihak pemilik modal dan pihak pengelola modal. Dalam akad ini, kerugian biasanya akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak pemilik modal, kecuali jika pihak pengelola modal melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian di awal. Yang keempat, akad salam, termasuk ke dalam macam-macam akad yang sering ditemukan dalam transaksi berbasis syariah di Indonesia. Salam merupakan akad pembiayaan syariah, di mana pembeli memesan produk atau barang dan melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada penjual. Kemudian, penjual akan memproses produk atau barang tersebut sesuai dengan syarat dan jangka waktu yang telah ditetapkan kedua belah pihak. Yang kelima, akad istisna, termasuk ke dalam macam-macam akad yang sekilas mirip dengan akad salam. Namun, perbedaannya produk atau barang dalam akad pembiayaan syariah ini diproduksi sesuai permintaan pembeli. Selain macam-macam akad di atas, ada yang keenam, yaitu akad musyarakah. Juga termasuk akad yang sering digunakan di transaksi jual beli syariah.
Akad musyarakah adalah akad berbentuk kerjasama usaha di mana masing-masing pihak menyetorkan dana sebagai modal dengan porsi sesuai kesepakatan. Yang ketujuh, akad wadiah, termasuk ke dalam macam-macam akad yang banyak digunakan oleh masyarakat. Akad wadiah adalah akad transaksi dengan skema penitipan barang atau uang antara pihak pertama dan pihak kedua. Dengan begitu, pihak pertama sebagai pemilik barang atau dana telah mempercayakan asetnya kepada pihak kedua sebagai penyimpan aset. Selanjutnya yang kedelapan adalah akad ijaroh, yaitu pembiayaan syariah dengan sistem sewa antara kedua belah pihak. Salah satu pihak berperan sebagai penyewa dan membayar kepada pihak lain atau pemilik produk untuk mendapatkan manfaat atau hak guna dari produk yang dipinjam tanpa memindahkan kepemilikan barang tersebut. Yang kesembilan, berbeda dengan macam-macam akad sebelumnya. Ijaroh muntahiyah bit tamlik atau disingkat dengan IMBT merupakan akad syariah di mana penyewa membayarkan sejumlah dana untuk memperoleh manfaat atas produk atau barang tersebut. Tetapi, pihak penyewa dapat mengambil pilihan pemindahan hak milik produk tersebut di akhir transaksi. Dan yang terakhir, yang ke-10, yaitu akad qard. Akad qard merupakan jenis akad syariah di mana nasabah meminjam dana talangan yang dibutuhkan segera dalam periode singkat sehingga dana tersebut akan dikembalikan sesuai besaran yang dipinjam kepada pihak perusahaan pembiayaan. Nah, jadi gimana nih Sobat Ekonom Urbani? Sudah ada gambaran kan terkait akad? Mudah-mudahan dapat bermanfaat ya bagi kehidupan sehari-hari. Sekian pemaparan materi akad dari kami. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.